Siapa sih sebenarnya Rohingya? Kenapa dulu masyarakat Aceh terbuka untuk terima mereka, tapi sekarang enggak? Jadi, Muslim Rohingya itu kelompok etnis yang minoritas di Myanmar. Kenapa minoritas? Ada beberapa hal nih. Kayak agama aja. Agama mereka tuh beda dari mayoritas masyarakat Myanmar. 90% masyarakat Myanmar memeluk agama Buddha. Sedangkan Rohingya itu memeluk agama Islam. Lalu mengenai bahasa, Rohingya itu punya bahasanya sendiri. Sedangkan Myanmar memakai bahasa nasional namanya Bangla. Secara karakter fisik juga, etnis Rohingya itu lebih mirip warga Bangladesh, India, bukan kayak suku Bamar yang merupakan etnis terbesar di Myanmar. Nah sekarang, Rohingya itu menjadi populasi terbesar di dunia yang tidak memiliki kewarganegaraan. Mereka emang tinggal di bagian barat Myanmar, tepatnya di daerah Rakhine. Mereka di sana tuh bukan setahun, 2 tahun, tapi udah turun-temurun. Tapi memang berdasarkan Undang-Undang tahun 82 di Myanmar, Rohingya tidak masuk ke dalam daftar etnis yang diakui. Akibatnya mereka tidak mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, tidak juga mendapat perlindungan hukum. Kenapa? Kok kayaknya sebenci itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, banyak sebenarnya buku dan versinya. Dari yang saya baca, ini semua tuh berawal dari akhir abad ke-18. Waktu Inggris jajah Myanmar dan pada masa Perang Dunia. Katanya saat itu tuh Inggris banyak narik orang-orang Muslim Rohingya untuk jadi bala tentaranya mereka. Mereka tuh perangnya sama umat-umat Buddha di Myanmar. Myanmar bersekutu sama Jepang. Waktu Inggris lawan Jepang, kalah. Inggris pergi dong dari Myanmar. Yang kesisa cuman orang-orang Rohingya yang sempat bela Inggris waktu itu. Mereka lah yang jadi sasaran kemarahan warga Myanmar. Dari sanalah tindakan-tindakan diskriminatif, represif dirasakan oleh masyarakat Rohingya. Desa-desa dibakar, perempuan dianiaya secara seksual, penghilangan nyawa massal di mana-mana. Nah karena takut, akhirnya ratusan ribu etnis Rohingya bertahap melarikan diri. Ada yang ke Bangladesh, ke Malaysia, ke Indonesia juga. Singkatnya kayak gitu, datanglah mereka ke Indonesia. Dipilih Indonesia karena kesamaan agama. Jadi dari yang saya baca, awalnya tuh tahun 2009-2015, mereka tuh datang ke Aceh, diterima dengan baik, diterima dengan hangat, semua dibantu, dipersiapkan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kok ada clash nih antara pengungsi Rohingya dengan masyarakat Aceh. Katanya ada-ada aja tingkah mereka. Mereka ada yang kabur, ada yang mencuri buah, melanggar adat, tidak patuh sama syariat, buat onar, jorok. Itu tuh dirasakan secara akumulatif karena jumlah pengungsi yang datang ke Aceh juga makin banyak, ribuan orang. Karenanya lah, warga tuh mengambil sikap seperti kemarin. Mereka nggak memperbolehkan lagi pengungsi itu untuk masuk ke wilayah Aceh. Tapi tetap sebagai wujud kebaik hatian mereka, sebagai wujud kepeduliannya terhadap sesama, warga Aceh ini mempersiapkan sembako untuk bekal mereka melanjutkan perjalanan. Nah, malah di berita dikasih tahu bahwa bekal itu dibuang oleh pengungsi sebagai bentuk protes. Karena sikap ini, makinlah warga Aceh yakin bahwa keputusan mereka tidak terima pengungsi Rohingya itu sudah tepat. Meskipun banyak pihak yang menekan Indonesia agar menerima pengungsi itu dengan alasan kemanusiaan. What do you think?